ketemu lagi dengan Miss Ripka di pelajaran ekonomi. Kali ini materi yang akan kita bahas itu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kalau di bab sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai perdagangan internasional, maka kali ini kita akan bahas mengenai kerjasama ekonomi internasional, baik itu dalam bentuk regional, satu kawasan, maupun dalam bentuk internasional yang lebih luas lagi. Oke, pertama-tama kita akan bahas kerjasama ekonomi internasional itu apa? Nah, kerjasama ekonomi internasional itu adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi tentunya. Jadi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kemudian apa sih yang menyebabkan atau tujuan adanya kerjasama ekonomi internasional ini? Pertama, untuk mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Kemudian, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Kemudian lagi meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, dan yang pasti meningkatkan devisa negara. Kemudian apa sih manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini? Jadi ada beberapa manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yang bisa kita lihat. Yang pertama, kerjasama ekonomi yang telah dilakukan oleh negara Indonesia maupun negara lainnya itu bisa meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi antara negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya itu di bidang keuangan. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak pastinya. Kemudian dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan yang namanya keuangan negara. Kemudian membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggotanya. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan yang dilakukan dengan cara setiap produsen di negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara lainnya. Keberhasilan bersaing satu negara di tingkat regional dan internasional pada gilirannya nanti akan meningkatkan perekonomian negara bersangkutan. Kemudian meningkatkan investasi. Jadi kerjasama ekonomi antara negara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Selain itu, banyaknya investasi dapat juga menambah lapangan kerja baru sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Ya, itulah manfaat investasinya. Kemudian menambah devisa negara. Jadi kerjasama ekonomi antar negara khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar dan semakin banyak devisa yang diperoleh negara sehingga dapat memperlancar pembangunan negara tersebut. Ya. Oke, yang berikutnya itu memperkuat posisi perdagangan. Jadi persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat ya. Jadi hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk perlu adanya kerjasama ekonomi sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian, adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor, menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya apa? Posisi perdagangan dalam negeri semakin kuat. Oke. Demikian dulu materi kita untuk kali ini. Ketemu lagi dengan Miss Ripka di materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dah.